Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat akun Google Classroom, cara mengelolanya sampai ke penilaian. Yang pertama, kita ketik dulu linknya. Ini sudah masuk ke Google Classroom. Kita klik. Ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah gabung ke kelas. Yang kedua adalah buat kelas. Karena tujuan kita adalah membuat kelas, kita klik yang bagian kedua. Kemudian bagiannya ini adalah kelas yang berhasil kita buat. Di sini kita bisa mengupload foto atau memilih tema. Temanya yang umum, bisa yang sejarah dan bahasa Inggris, matematik dan sains, seni, olahraga, atau yang lainnya. Kita pilih ini adalah kode kelas yang akan kita berikan pada siswa agar siswa dapat bergabung dengan kelas yang kita buat. Kita klik setelahnya. Pada kelasnya dapat kita ganti. Tujuannya agar siswa tidak masuk ke kelas kita dengan menggunakan akun yang berbeda. Kita reset. Kode kelasnya sudah berubah. Sini kita klik. Dapat memposting dan memberi komentar, boleh. Untuk penilaiannya kemudian kita simpan. Di Google Classroom ada 4 bagian. Yang ini pertama adalah forum, kedua adalah tugas kelas, di mana kita menyimpan tugas-tugas yang akan kita berikan pada para siswa. Anggota ada pengajar dan ada juga para siswa. Nilai ada nilai tampilan nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa setelah mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Kita mulai komunikasi dengan siswa. Misalkan kita ketik
posting. Kata-kata yang kurang kita bisa mengeditnya. Kemudian untuk tugas kelas, supaya jelas apa yang akan mereka lakukan, yang pertama tentunya siswa harus mengisi absensi. Yang kedua, tentunya kita akan menampilkan materi-materi yang akan disampaikan. Tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, kita buat dulu absensinya. Ini mungkin bisa kita isi dengan tanggal. Kita buat secara umum saja dulu. Nama lengkap. Misalkan kita perlu data, nomor absen, misalkan kita punya 2 kelas, berarti kita bisa menggunakan kita klik wajib diisi karena bias umumnya siswa suka lupa mengisi dan merasa sudah. Kita
cari setelannya, bukan setelan, kita cari temanya. Kita juga bisa mengunggah foto jika kita ingin mengganti. Kita pilih saja yang sederhana. Kita masukkan ke topik absensi, kemudian kita posting. Ini ada absensinya. Kemudian kita lanjut ke materi. Materi apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas yang pertama adalah tentang penyajian data. Kita tambahkan yang pertama dari Google Drive. Kita cari kemudian kita tambahkan berupa link. Tambahkan berupa file. Ini biasanya file yang ada di dalam laptop kita. Yang keempat, kita tambahkan dari YouTube. Saya sudah memilih. Sudah ada 4. Kita masukkan ke topik materi, kemudian kita posting. Ini materinya sudah ada. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Sekarang kita akan memberi tugas kelas berupa pertanyaan. Kita masukkan ke topik tugas. Ini adalah tugas yang barusan saya berikan pada para siswa. Saya akan memberi tugas siswa berupa Google formulir, tapi filenya sudah kita siapkan.
Kita tambahkan linknya. Ini link soal yang akan siswa kerjakan. Kita masukkan ke topik tugas, nilainya, kemudian kita tugaskan. Tugas yang sekarang saya akan memberi tugas di mana siswa diminta mengirimkan file atau gambar. Bisa file yang siswa kirimkan atau foto atau gambar. Kita tambahkan tugasnya adalah filenya, kemudian masukkan ke dalam topik tugas, kemudian kita tugaskan. Ini adalah C6. Bisa belum memasukkan soal yang harus diberikan. C5 dulu. C6. Nanti kita tinggal masukkan dalam bentuk apa. Soal ujian juga bisa diberikan dalam bentuk Kahoot dan Quizy. Saat kita mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya, yang pertama dia mencari kelas yang diampu oleh gurunya dan mencari di tugas kelas. Kita klik. Misalkan dia akan mengerjakan tugas. Dia akan menjawab soal-soal yang diberikan. Setelah selesai, dia langsung mengirim tugasnya.
bisa kita lihat nilai yang diperoleh siswa. Ini adalah nilai yang diperoleh siswa. Saya akan mengecek berapa siswa yang telah mengerjakan soal yang telah saya berikan. Misalkan saya akan mengecek evaluasi 3. Di sini baru 1 yang dinilai. Kita cek dulu ke tampilan Excel-nya, karena ini soal ini dibuat menggunakan Google Form. Terus sih sudah ada 3 orang yang mengerjakan. Kita masukkan nilai yang kedua. Kita bisa memberi komentar. Saat kita memberi nilai dan mengembalikan pada siswa, maka di email siswa akan mendapat notifikasi bahwa tugasnya telah dikerjakan. Kemudian ada nilainya adalah 60. Karena ini nilainya masih kurang, kita motivasi dengan kata semangat. Sehingga siswa tidak kecewa dengan hasil yang diperoleh. Untuk tugas yang berupa pertanyaan, kita tinggal melihat jawaban siswanya. Ada siswa menjawab, kemudian kita beri nilai, dan kita kembalikan. Untuk tugas kelas yang berupa file, kita juga dapat memberi penilaian dengan cara kita buka file yang siswa berikan. Ini kolom untuk memberi nilainya. Ini karena hasilnya sudah bagus. Ada komentar yang kita berikan. Kemudian di sini juga bisa kita berikan untuk soal yang berbentuk quizy, kita tidak perlu memasukkan nilai satu persatu karena nilainya sudah langsung muncul di dalam penilaian tugas. Ini ada 5 yang sudah mengerjakan dan ada 2 yang belum menyelesaikan. Untuk soal yang berbentuk Kahoot, sama seperti Google Form atau Google Formulir, nilainya harus kita masukkan satu persatu dengan cara melihat soal Kahoot-nya. Jawaban benar ini adalah nilai yang diperoleh oleh siswa. Ini bisa kita rubah menjadi
100, kemudian baru kita masukkan ke buku nilai siswa. Setelah kita memberi tugas dan menilai pekerjaan yang telah dikerjakan, kita dapat melihat tampilan dari tugas-tugas yang telah kita berikan dan berapa siswa yang telah mengerjakan. Anggaplah ini semua sudah mengerjakan. Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan nilai secara keseluruhan caranya adalah kita cek di salah satu tugas. Kita klik. Ini ada 3 pilihan, bisa di-download semua nilai sebagai CSV, download nilai ini, tapi kita akan memilih salin semua nilai ke Google. Proses loading. Ini adalah tampilan nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dalam kelas yang kita miliki. Bukan hanya satu nilai, tetapi semua nilai. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.